kita bahas, itu dia tuh, keutamaan Zulhijjah. Bulan bukan sembarang bulan. Nah, ini dari saya di judul ini, ya, bulan bukan sembarang bulan. Iya. Mari perhatikan bapak-bapak, sepintas lalu kita ulang ke belakang. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Al-Quran menyebutnya arba'atul hurum. Ya, arba'atul hurum itu ayatnya itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12 bulan. Ditetapkan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya 4 bulan haram. Inilah ketentuan agama yang lurus. Janganlah kamu menzalimi dirimu selama 4 bulan ini. Khusus 4 bulan ini. Selama 4 bulan ini jangan kamu zalimi. Apa arti menzalimi diri? Kata ahli tafsir, jangan kamu jatuh di dalam dosa. Allah secara khusus memperingatkan jangan kamu jatuh di dalam dosa selama 4 bulan ini. Kenapa? Apa sebabnya? Setiap dosa dilipatkan berlipat-lipat siksaannya. Jadi kalau sudah Allah menegaskan secara khusus jangan kamu zalimi dirimu dalam tempo tertentu 4 bulan ini, artinya kata para ulama dosa itu siksanya dilipatkan. Sekali lipat saja tak sanggup kita. Betul tidak Pak? Sekali lipat saja siksa itu kita tidak sanggup, apalagi kalau sempat berlipat-lipat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Oleh karenanya waqatil musyrikina kafah, ini perintah Allah kepada Nabi-Nya. Perangi orang-orang musyrik. Masya Allah, seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Ya, dan ketahui kamulah bahwasanya Allah senantiasa bersama orang yang takwa. Ini tidak, yang terakhir ini nggak bisa kita praktekkan karena kita lemah. Karena kita apa? Lemah. Posisi kita paling lemah di dunia. Ini pada waktu posisi kaum muslimin kuat. Ya, tidak ada kesempatan bagi orang musyrik itu mau masuk Islam atau berhadapan di mana? Berhadapan di mana? Di medan perang. Nah, hadirin dirahmati Allah, bulan-bulan haram yang dimuliakan itu ada 4. Yang tadi disebut arba'atul hurum itu ada 4. Yang pertama Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 itu berurutan. Dari bulan kemarin Zulqa'dah, kemudian bulan ini Dzulhijjah, kemudian setelah bulan ini namanya apa? Muharram. 3 berurutan. Kita sudah lewat Zulqa'dah. Ya, dengan segala catatan amal kita. Entah seperti apa, hanya Allah yang tahu. Betul tak? Nah, sekarang ini kesempatan Zulhijjah. Nah, dalam Zulhijjah ini ternyata ada lagi dikasih Allah yang paling berharga sekali. 10 hari pertama. 10 hari pertama. Sudah lewat berapa? 8 hari. Tinggal hari ini udah mau menjelang apa ini? Udah mau menjelang senja. Coba tuh. Nah, tak apa-apa. Kemudian besok hari terakhir dari Zulhijjah. Dari mana kita tahu keistimewaan 10 hari Zulhijjah ini? Dari hadis Nabi, hadis yang sangat populer, muttafaqun alaih, hadis Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang lebih baik untuk beramal soleh dari hari-hari ini. Waduh, bisa Bapak bayangkan, Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih baik beramal soleh melebihi hari-hari ini.
Lalu ada sahabat yang bertanya spontan, apakah jihad juga tidak ya Rasulullah? Jihad juga tidak, kata Nabi. Kenapa muncul apakah jihad juga tidak? Karena mereka tahu yang paling hebat dari amal itu apa? Jihad. Itu yang paling top dari amal. Lalu kata Nabi, jihad juga kalah dalam 10 hari ini. Kecuali, ada kecualinya. Ada satu jenis jihad tertentu, orang keluar pergi jihad dengan harta dan nyawanya, kemudian apa? Kemudian apa, Pak? Tidak kembali. Itu tak bisa dikalahkan itu. Itu tidak bisa dikalahkan. Itu bidadari langsung menyambutnya, Pak. Itu tanpa perhitungan, tanpa ada pemeriksaan, nanti dia mau kiamat, surga langsung. Dia sudah masuk surga. Yang menyebut dia siapa? Bidadari. Subhanallah. Kira-kira kita ini bagaimana? Kira-kira dapat tak begini dia? Hanya Allah yang tahu ya. Yang penting niat apa? Iya, niat ada. Inilah dia hadisnya. Teks aslinya inilah dia. Ma min ayyamin al-amal salihu fiha أحب إلى الله من هذه الأيام قيل ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء. Rahasia keistimewaan Zulhijjah disebutkan Allah di dalam salah satu surah Al-Fajr ayat kedua, walayalin ashar wal fajri walayalin ashr, malam-malam yang 10. Ahli tafsir mayoritas mengatakan yang dimaksud malam 10 itu adalah 10 itu apanya maksudnya? 10 Zulhijjah. Ini dia hari-harinya. Jadi sampai Allah bersumpah, ini namanya bersumpah, Pak ya, demi malam-malam yang 10. Jadi Allah bersumpah dengan 10 malam ini. Itu saking apanya itu? Saking hebatnya ini 10 hari Zulhijjah. Kemudian Allah perintahkan untuk memperbanyak zikir secara umum, tasbih, tahlil, takbir dan tahmid, wabil khusus takbir ya. Dulu sahabat itu takbir dari mulai tanggal 1, Pak. Bukan seperti kita. Sahabat dari tanggal 1. Tanggal 1 Zulhijjah mereka sudah takbir. Kemana? Kemana-mana. Di mana keramaian orang di situ ditakbir. Ada pasar, Abu Hurairah takbir di pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia pulang ke rumahnya, bukan mau belanja rupanya, hanya untuk bertakbir. Itu namanya takbir umum. Takbir khusus terkait dengan Idul Adha ya. Ini mulai hari ini sebenarnya, dari mulai hari Arafah sampai tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Nah, setiap di akhir di ujung sholat, setelah sholat bertakbir. Nah, di dalamnya, kenapa ini? Apa alasan lagi keistimewaan Zulhijjah ini? Karena di dalam Zulhijjah yang 10 ini terkumpul hari-hari haji. Puncak haji itu ada semuanya dalam 10 ini. Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Pekerjaan haji dimulai tanggal berapa? Tanggal 8. Bapak baca itu. Ya. Kegiatan pertama haji tanggal 8. Di mana jemaah haji pada tanggal 8? Di Mina, bukan di Arafah. Kasihan jemaah haji kawan-kawan kita ya. Ke Arafah. Subhanallah. Kadang-kadang sedih juga kita. Pedomannya ke Mina, mereka pergi ke Arafah juga. Ya. Sunnah Rasul mengajarkan tanggal 8 ke Mina. Mereka pagi waktu duha sudah berangkat ke Mina. Sampai di sana sebelum zuhur, maka sholat mereka Pak Heri tadi mana? Pak Heri? Pak Heri tadi ada? Oh, keluar.
Nah, jadi kemarin mulailah pelaksanaan haji. Orang semua berangkat ke Mina kecuali saudara-saudara kita. Jemaah haji dunia dari mana-mana Pak kumpulnya di Mina tanggal 8. Mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Coba berapa kali sholat fardu di Mina? Berapa kali Pak? 5 kali. Sholat pada waktunya tetapi dikosor. Nah, sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya nanti 2 rakaat, maghrib berapa? Oh, nggak 1,5. Nggak ada. Yang bisa dikosor itu yang 4. Maghrib, isya 2 rakaat, dan besok paginya, besok pagi subuh, ya, habis sholat subuh zikir, dan sepanjang hari-hari ini mereka bertalbiyah. Labbaik Allah. Kemarin bulan lalu program giliran saya di sini saya sudah bicara tentang talbiyah. Sudah bicara saya tentang talbiyah kan? Kemarin-kemarin. Hah? Sudah ya? Itulah dia. Ada semut yang benar saya. Nah, bapak-bapak yang hadir kemarin masih ingat saya pikir ya bahwa apa yang diucapkan oleh jamaah haji selama hari ini dari mulai tanggal 8 malam tanggal 9 hari ini full, nanti malam tanggal 10 sampai besok pagi tidak keluar dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah kita bahas kemarin lafaz talbiyah apa hakikatnya. Hakikat lafaz talbiyah itu pengokohan tauhid, mendobrak syirik, deklarasi anti syirik. Ya, dalam satu kali lafaz itu 2 kali setiap orang mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. 2 kali Pak. Itu bukan tanpa makna. Itu bukan tanpa makna diucapkan tidak ada sekutu bagimu. Itu mengokohkan tauhid setiap orang yang pergi ke sana supaya dengan syirik itu dia sensitif. Segala yang sifatnya menduakan Allah, menandingi Allah, dia harus tolak dengan sekuat tenaganya. Coba dibuka file kembali ya, ceramah saya yang lalu tentang haji ya Pak ya. Coba dibuka kembali. Jadi pada hari Arafah habis waktu duha mereka pun bergerak tanggal 9 tadi pagi mereka pun bergerak menuju Arafah tanggal 8. Keharusan berada di Arafah mulai waktu zawal. Waktu zawal itu artinya apa? Tergelincir matahari, kan gitu? Harus berada di sana sampai waktu ghurub. Ghurub itu artinya tenggelam. Subhanallah. Terus tidak henti bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini asar kita ini, ya. Pas di sana asar sampai maghrib, waktu emas berdoa. Apa keajaiban hari Arafah Bapak? Mungkin pernah dengar keajaiban hari Arafah. Selama ini Allah itu turun ke langit dunia setiap apa? Malam sepertiga terakhir. Hari Arafah khusus siang hari Allah turun. Wah. Khusus hari Arafah Allah turun ke langit dunia. Makanya hari Arafah ini tidak tanggung-tanggung. Maka pada waktu mulai waktu zawalnya antara asar dengan maghrib, waktu mereka menadahkan tangan. Itu saya lihat sendiri lah ya, karena jamaah-jamaah yang datang dari negara Arab ini kan, mereka ini pergi haji ilmunya sudah hebat. Tidak turun-turun itu Pak tangan. Ya.
sampai tenggelam matahari. Kalau yang namanya teriakan menangis, wah udah deh di sebelah kita tuh, ya Allah, 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 semua dia hidup tangisan itu dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib. Sementara jemaah haji kita jauh perbedaannya, jauh perbedaannya. Kirim, kan? Posting di grup. Orang tak turun-turun tangan menangis, minta ampun. Karena dalam hadis dikatakan pada hari Arafah, di Arafah Allah membebaskan banyak hambanya dari neraka. Pada hari Arafah, ini dia hadiah. Maka yang mereka sejadi-jadinya menangis. Nah, kita pun nanti, ya ini sudah selesai asar, menjelang waktu ghurub, habis pengajian, Bapak jangan mau disibukkan dengan lain, doa, minta sebanyak-banyaknya, sungguh-sungguhnya, menangis sejadi-jadinya kalau perlu, mintalah. Dalam khusus permintaan kita dilepaskan Allah, dibebaskan dari apa? Api neraka. Tidak mau kita tersentuh api neraka, walaupun hanya 1 detik, tidak mau kita. Inilah yang paling kita takuti, neraka. Dan itulah azab yang paling membakar. Dan itu pasti yang namanya neraka itu. Jangan dengarkan orang-orang yang bermimpi, oh neraka itu tidak ada, kan Tuhan maha pengasih. Nah, dalam waktu yang sama Allah maha pengasih, dalam waktu yang sama Allah maha penyiksa. Tapi siapa yang dikasih hadiah, siapa yang disiksanya tergantung pada orang. Orang yang minta ampun akan Allah kasih hadiah. Orang yang bertaubat, orang yang istighfar, orang yang berbuat baik, orang yang mentauhidkan Allah akan diampuni. Tetapi orang yang mensekutukan Allah tidak ada ampun. Jadi mari sama-sama ya, mumpung hari ini Allah kasih umur, betul-betul gunakan ini. Kemudian bagi yang tidak wukuf, kita diberi kesempatan puasa, Pak. Puasa Arafah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua kaum muslimin di Indonesia ya berpuasa. Kemudian nanti malam jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah, malam tanggal 10. Selesai azan maghrib, mereka pun bergegas, bersiap-siap berangkat kemana? Ke Muzdalifah. Lagi-lagi nih kasihan kawan kita, berdiam di Arafah, ada yang di dalam bis saja, ya nunggu nanti tengah malam, Pak. Ya, sedih kita sebenarnya, uang keluar banyak, tetapi sunnah tak dapat. Sunnah tidak dapat, aturan tak diikuti. Mau bilang apa? Nah, jadi orang-orang yang pergi ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah mereka pun sholat maghrib isya jamak takhir. Nah, karena mereka nggak sholat maghrib di Arafah, nanti sholatnya di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah entah jam 9, entah setengah 10, sholatlah mereka, dan nikmat sekali karena badan ya gimana Pak ya, capek tapi puas. Nah, itu ya. Sampai di Muzdalifah habis sholat mereka pun zikir, kemudian mereka pun disuruh istirahat di hotel terluas sedunia. Hotel terluas sedunia itu namanya Hotel Muzdalifah. Atapnya langit, tidak ada bintangnya banyak, tak terhitung. Ya, tidak ada kamar-kamarnya, luas berhektar-hektar. Disitulah mereka merebahkan diri. Masya Allah, tidur ternikmat, mengalahkan yang bintang 5 ini bintangnya banyak. Nah, tengah malam mereka bangun bermunajat, masih terus dalam suasana pakai ihram, kan begitu? Ya, talbiyah jalan terus siang malam.
Kemudian mereka pun sholat subuh. Kalau sudah masuk waktunya subuh, setelah sholat subuh mereka terus bertalbiyah, berzikir. Jadi kalau dihitung talbiyah, berapa kali mereka ucapkan Pak? Kira-kira bisa Bapak bayangkan berapa kali? Ribuan kali. Ya, ribuan kali mereka itu bertalbiyah. Labbaik Allah. Nah, cuma orang kita ini karena suka belagu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Orang ber-10 kali, dia belum satu sekali pun belum. Gara-gara belagu. Jadi ini lagu ini dibawa kemana-mana ya. Orang udah bertalbiyah 10 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Jadi habis sholat subuh mereka berzikir menunggu waktu isyraq. Kan begitu ya? Mereka pun sholat isyraq. Bergeraklah mereka pelan-pelan, keluarlah dari daerah namanya Masy'aril Haram. Dari Masy'aril Haram menuju kembali ke Mina. Nah, hari 10 namanya hari apa tadi? Yaumun Nahar. Hari Nahar. Nahar artinya penyembelihan. Betul, kita juga di sini kan begitu kan? Kita juga menyembelih. Nah, terus pekerjaan pertama, walaupun ini tidak perlu berurutan, ada 3 pekerjaan mereka di Mina. Yang pertama melempar, yang kedua bercukur, yang ketiga apa? Menyembelih. Nah, yang mana saja dulu terserah, tidak ada masalah. Habis melempar, batu pertama dilemparkan, berhentilah apa? Berakhirlah apa? Talbiyah. Sudah melempar pertama, sudah stop talbiyah. Tadi dah sepanjang jalan di talbiyah terus. Itu semuanya yang mereka lewati, pohon kayu, batu, bukit terjal, bukit batu, itu semuanya nanti di akhirat menjadi apa? Saksi. Masya Allah. Makanya jangan berhenti talbiyah. Ini sebagian orang haji ini 10 kali talbiyah. Jangan berhenti talbiyah. Ya, semua batu yang kamu lewati itu, gunung-gunung itu, nanti di yaumul qiyamah jadi saksi. Ya Allah, ini kamu ini dulu bertalbiyah, aku menjadi saksinya. Luar biasa Pak. Habis melempar mereka pun bercukur. Alhamdulillah, kalau sudah bercukur namanya tahallul, kan begitu? Bebas mulai dari ikatan-ikatan haji. Baju boleh diganti, mau pakai apa terserah, mau pakai koko silakan, mau pakai gamis. Kemudian bercukur. Nah, tentang bercukur, lagi-lagi saudara kita ini paling mahal harga rambut sama dia. Itulah tanggal 10 itu kemudian mereka pun apa kerja mereka lagi? Menyembelih. Yang bisa pergi mencari domba, yang tak bisa pergi ke bank bayar di situ, selesai. Lalu saatnya setelah sholat zuhur mereka pun bergerak menuju apa? Menuju Makkah untuk sholat, untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah pun salah satu puncak haji. Sesudah tawaf ifadah semuanya halal, termasuk istri menjadi halal. Kalau tadi belum. Sebelum tawaf ifadah tidak halal istri. Sesudah tawaf ifadah halal istri. Kalau mau menikah pun sudah boleh. Bagi orang yang belum menikah, yang mau menikah, maka setelah tawaf ifadah sudah boleh menikah. Dalam ihram tidak boleh menikah. Baik, mereka pun pulang kembali kemana? Ke Mina. Mau nginap mulai ntar malam gitu ya. Mulai malam tanggal 11, 12, 13 ini disebut apa? Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyriq. Jadi semuanya sudah punya nama Pak. Tanggal 8
Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 Yaum Arafah, tanggal 10 Yaumun Nahar, 11, 12, 13 sebutannya Ayyamut Tasyriq. Inilah dia Bapak lihat ya. Nah, kita yang tidak di sana tanggal 10 itu salat Idul Adha seperti besok pagi. Habis selesai salat Idul Adha kita pun menyembelih sebagaimana mungkin yang lalu sudah, wallahu a'lam apakah sudah saya bicarakan soal sudah ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlomba dalam kebaikan. Jadi all out dalam beramal. Tinggal 2 hari lagi nih. Tinggal 2 hari lagi. Sehari setengah lagi pun tidak nyampe. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan amal soleh, infak, sedekah, jangan terus. Kemudian tidak membiarkan peluang amal lewat begitu saja tanpa mencatat pahala kita. Amal soleh mencakup banyak. Ada ibadah yang formal seperti sholat berjamaah, kita sudah puasa. Uniknya dalam 10 Zulhijjah ini bukan cuma haji saja yang terkumpul di situ, semua ibadah Pak. Sholat sudah jelas, kalau gitu 10 hari ini. Puasa hari ini, haji. Coba yang Bapak ini dalam 10 hari ini terkumpul beberapa ibadah, sedekah. Ya. Jadi inilah keistimewaan 10 Zulhijjah. Apa saja amal soleh itu bagi yang berpuasa tanggal 1, alhamdulillah mereka mendapatkan pahala dan keberuntungan lebih besar, memperbanyak sholat sunnah, meningkatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Ya apalagi kalau dalam berpuasa. Yang namanya orang puasa itu kekhusyuannya beda dengan yang tidak puasa, beda Pak. Memperbanyak zikir, doa, meningkatkan tilawah, ya, memperbanyak sedekah khususnya kepada anak yatim, menolong orang yang lemah, memerlukan dan orang yang memerlukan, melazimkan sholat berjamaah, saling memberi nasihat, menjauhi maksiat dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau ada yang sakit dibesuk, kalau ada yang meninggal dilayat, diantarkan ke pemakaman, kemudian juga tidak menimbulkan keributan, perkelahian umpamanya. Kemudian mengkampanyekan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pahalanya akan lebih besar di dalam 10 hari ini. Tidak menumpahkan darah, kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin, inilah beberapa zikir selain kita ini sudah mulai ya takbir ya. Sebenarnya dari awal, dari mulai Yaum Arafah sudah mulai takbiran. Selain takbir, istighfar, memperbanyak istighfar. Kemudian zikir-zikir yang lain seperti subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Kalau kita membesuk orang sakit, ya, doakan dia dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dia salah satu contohnya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kemudian Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Begitu juga la ba'sa tahurun insyaallah. Ada juga yang paling singkat syafaakallah. Nah, adapun shaum Yaum Arafah, inilah yang kata Rasulullah menghapuskan dosa 2 tahun berturut-turut. Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Jadi pada hari ini Allah turun ke langit dunia dan dia akan membebaskan banyak, disebut banyak begitu saja ya, banyak pundak-pundak hambanya dari neraka di Arafah. Tetapi kita berharap itu akan meluas walaupun orang yang tidak ada di Arafah, karena Allah mengganti di dalam syariatnya bagi orang yang tidak wukuf dengan berpuasa. Doa orang yang berpuasa bagaimana Pak? Tidak ada penolakannya hingga dia berbuka. Masya Allah. Jadi hari Arafah puasa pula lagi. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil kesempatan, waktunya tidak panjang, hanya sebentar. Yang punya anak umpamanya doakan anaknya
supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya keluarga, istri dan sebagainya, minta supaya istri kita satu visi dengan kita. Ini juga ya, artinya itu minta taufik. Ya Allah, berikanlah taufik, petunjuk kepada aku dan kepada istriku, supaya kami berjalan sama dalam mencari ridho. Kan begitu ya? Kita ini kan banyak Pak ya, istri mau, suami tidak. Atau sebaliknya, suami mau, istri tidak. Suami istri mau, anak-anak susah diajak. Ya karena mereka disibukkan dengan ya kondisi zaman sekarang. Bapak tahu, HP di tangan terus 24 jam anak-anak kita. Ya, jadi ini semuanya ya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga doa yang sifatnya keumatan, agar Allah Ta'ala melindungi kaum muslimin dari kaidul kaidi, tipu daya para penipu. Di dalam doa itu namanya kaidul kaidi. Kaid itu artinya tipu daya. Al-kaidin, para penipu, skenario, orang-orang yang membuat skenario untuk menghancurkan kaum muslimin. Kita yakin mereka sedang bukan sekadar berencana, sekarang mereka sedang menjalankan rencananya itu. Mau menguasai kaum muslimin. Ya, tinggal menunggu waktunya jatuh umpamanya. Nah, jadi itu bisa saja ditolak oleh Allah dengan apa? Dengan doa kita, khususnya pada hari-hari ini. Usaha kaum muslimin sudah dijalankan. Usaha sudah, tetapi Allah masih memberi ujian kepada kita. Tipu daya orang-orang yang menipu lebih hebat, sementara di dunia, tetapi kita tidak pernah merasa apa? Merasa mundur, kalah, tidak. Kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih berhubungan dengan Allah Ta'ala, betapa hebatnya pun tipu daya mereka itu, insya Allah Allah akan patahkan. Memang dunia ini tempat bertarung, jangan heran. Kenapa harus ada pertarungan? Mesti hidup ini bertarung. Fitrah hidup itu bertarung. Kita aja Pak ini, kapan Bapak dikatakan sehat? Kalau Bapak tak sakit. Betul kan? Logikanya sederhana saja. Bapak sehat kalau fisik Bapak kuat melawan penyakit. Apakah ada satu detik penyakit bakteri berhenti tidak menyerang kita? Ada? Gak ada. Fitrah itu, hidup itu fitrahnya pertarungan. Biar tahu apa? Siapa yang kuat? Jadi jangan, kita tidak mau yang sifatnya berkelahi, yang begitu kita tidak mau ribut. Hidup itu fitrahnya pertarungan. Kalau kamu tidak kuat, kamu akan sakit. Betul tidak? Badan Bapak mulai lemas-lemas, mulailah batuk-batuk, mulailah bersin. Artinya apa? Serangan. Serangan penyakit karena daya tahan tubuh kita melemah. Tidak ada waktu tanpa pertarungan. Hidup ini pertarungan. Makanya Allah Ta'ala mengajari kita di dalam ayat Quran ini apa? Konsep bertarung ini. Ayo bertarung. Karena namanya hidup ini pertarungan. Hanya saja yang kita mau pastikan, jangan dalam pertarungan kita itu jalan yang benar. Karena ada dua, mujahiduna fi sabilillah dan mujahiduna fi sabilit taghut. Baca Bapak dalam Al-Quran. Suratul Maidah, Suratul Nisa. Orang-orang beriman itu yujahiduna fi sabilillah. Orang kafir yujahiduna fi sabilit taghut. Yang satu berjuang di jalan Allah, yang satu berjuang di jalan syaitan. Tetap sama-sama apa? Berjuang, bertarung. Kadang ini menang, kadang dia kalah. Jadi jangan katakan, kenapa ya umat Islam ini suka kalah? Ya panjang, ya. Yang penting, walaupun kita anggap sudah sebuah kekalahan, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti.
Hari ini mungkin kita sebut kita kalah, tetapi besok kita bisa menang. Karena memang begitu kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pertukarkan di antara manusia. Kadang-kadang pejuang kebenaran menang, kadang-kadang dia juga kalah. Itu biasa. Tetapi untuk lari dari pertarungan, tidak ada cerita lari dari pertarungan. Hidup itu sendiri adalah pertarungan. Orang beriman bertarung di jalan Allah. Orang kafir bertarung di jalan tagut, jalan syaitan. Itu Allah yang mengatakan itu, bukan saya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Nah, hadirin, shaum yaum Arafah, pengganti bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Apa dalam hari Arafah ini memanjatkan doa, karena hari Arafah adalah hari istimewa di mana doa orang-orang mukmin. Nah, besok saya potong, besok hari Nahar. Apalagi di hari Nahar, kan sudah saya katakan tadi, 2 hari ini hari yang teramat istimewa. Tadi sudah kita sebut bahwa hari Arafah Allah turun ke langit dunia. Tidak biasa-biasanya Allah turun di siang hari, karena Allah turun biasanya ke langit dunia itu malam hari, tetapi hari Arafah Allah turun. Kemudian di dalam hadis dikatakan, afdal ayyamu indallah yaumun nahar, besok. Hari yang terbaik di sisi Allah dari seluruh hari itu adalah besok. Itu namanya yaumun nahar. Wah, luar biasa. Jadi kita yang tidak wukuf, yang tidak ada di bumi di Mina, Allah ganti dengan sholat apa? Idul Adha, takbir terus, kemudian menyembelih kurban. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Jangan ada yang tidak berkurban. Kamu tidak berkurban, nanti kamu akan jadi korban. Ya. Nah, pada hari Arafah banyak pundak-pundak manusia yang dibebaskan dari neraka. Maka perbanyaklah doa meminta bebaskan dari neraka. Memperbanyak zikir. Ya, tanggal 10 Zulhijjah, sholat Idul Adha. Dan ini sunnahnya kan kita tidak makan minum dulu dari rumah sampai selesai sholat Id. Kemudian memperbanyak takbir, ya, lalu memotong udhiyah. Ini semua yang terakhir, yang 2 ini terus berlangsung sampai tanggal 13, akhir hari tasyrik. Gak memotong besok, tanggal 11 masih bisa. Belum masuk uang tanggal 11, tanggal 12 bisa motong. Hari terakhir tanggal 13 masih boleh memotong. Jadi beginilah syariat agama kita. Hari-hari tasyrik, ada hari-hari tasyrik ini kita sebut, sebutannya itu hari-hari makan, minum dan zikir. Untuk mereka yang ada di Mina, ini betul-betul hari-hari makan, minum dan zikir. Ada satu versi lagi, tapi Bapak jangan senyum. Sebutannya hari-hari makan, minum dan bersetubuh. 11-13. Saya tidak mengalah, memang ada sumbernya. Di dalam literatur 11, 12, 13 itu dia. Di dalam hadis disebut hari-hari makan, minum dan zikir. Di dalam beberapa literatur disebut hari-hari makan, minum dan jima. Ya karena makan kambing terus ya. Melakukan seperti apa yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah, termasuk bersilaturahim, bertakbir di mana saja. Jadi kalau sudah kita dengar penjelasan begini, kalau orang bertanya mana lebih besar Idul Fitri dan ibadah, dengan mudah Bapak menjawab Idul Fitri gak ada apa-apanya. Lalu kenapa Bapak terlalu besar membesar-besarkan Idul Fitri? Ini sudah saya singgung kemarin kan? Udah. Dari sini Bapak lihat nih. Begitu besar rupanya Idul Adha itu. Memang
Idul Adha itu terletak pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu satu di antara bulan haram. Sementara Idul Fitri terletak pada bulan Syawal. Syawal itu tidak masuk bulan haram, dia bulan biasa saja. Tapi kenapa masyarakat kita begitu habis-habisan kalau sudah Idul Fitri? Sementara kalau Idul Adha ada ayam aja, iya kan? Nah, bagi mereka yang namanya mudik pada Idul Fitri, hakikat mudik apa? Mengorbankan ujung Ramadan. Itulah hakikat mudik. Karena nggak ada yang mudik, kalau bukan di ujung Ramadan. Yang sesungguhnya akhir hari-hari terakhir Ramadan itu semuanya orang berada di mana? Di dalam masjid i'tikaf. Tetapi karena kurang ilmu, mereka i'tikafnya di jalan tol. Ya? Karena antrian macetnya belasan jam. Di dalam mobil, di jalan tol, di jalan biasa. Nah, tetapi kalau mereka tahu, Masya Allah, mereka menghabiskan Ramadannya, apalagi ujung Ramadan itu di mana? Di dalam masjid. Baik hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkurban, ini sudah saya singgung nggak ini? Sudah saya singgung nggak ini, Pak? Hah? Soal berkurban ini dibaca saja. Berkurban itu sebutannya udhiyah. Yang disembelih itu hukumnya itu mendekati wajib, namanya sunnah muakkadah. Yang disembelih itu satu di antara tiga, ya. Kemudian waktunya seperti kita tahu mulai selesai sholat Id sampai hari terakhir, hari tasyrik. Kemudian sunnahnya tidak memotong kuku dan menggunting rambut, ya. Sampai kurbannya disembelih. Nah, besok kalau disembelih kurban, barulah apa? Barulah Bapak ya kalau mau menipis-nipiskan begitu ya. Kemudian boleh berkurban untuk mayit, namanya itu sedekah alal mayit. Ini sebagian kaum muslimin ada yang keberatan karena mereka sudah terbiasa kan kalau sudah meninggal ya sudah beres, tak ada lagi. Ya, ada beberapa amal orang yang masih hidup tetapi nyampai kepada orang yang meninggal. Salah satunya sedekah. Sedekah sifatnya finansial. Mungkin berupa makanan, uang, termasuklah ini apa? Hewan sembelihan. Jadi itu bab besarnya itu sedekah alal mayyit. Sedekah al-mayyit ini tidak ada ulama yang mengingkarinya. Kita bersedekah, tapi bukan baca-bacaan ya. Beda baca-bacaan dengan sedekah. Jadi makanya termnya ini harus jelas. Kalau saya membacakan Al-Fatihah itu namanya bacaan. Kalau saya ngasih uang sama orang miskin, ini bukan baca-bacaan namanya, sedekah. Tengok, dia lebih pintar dia. Namanya sedekah. Sedekah untuk orang yang meninggal boleh, ijma' kaum muslimin boleh. Termasuk menghajikan, mengumrahkan yang meninggal boleh, karena ada hadis-hadisnya. Yang tidak ada hadisnya, itu yang mengirim-irim bacaan. Itu kita tidak jumpa. Yang kita tidak jumpai, ya udah kita apa? Ya kita stop lah. Yang kita jumpai dalilnya kita kerjakan. Bersedekah ada. Termasuk di antara amal yang masih terus sampai kepada mayit, di antaranya adalah sedekah. Nah, adapun etika ini barangkali sudah banyak mana-mana disampaikan. Jangan menyiksa hewan sebelum dia disembelih. Apa maksudnya menyiksa hewan? Kamu tunjukkan pisau ke depan dia. Ini pisaunya ya. Sebentar lagi loh ya. Itu namanya apa? Penyiksaan. Itu menteror binatang, tidak boleh. Atau mengasah pisau itu persis depan dia. Ini hewan, sapi,
Ya Allah. Coba kamu dibegitukan. Hewan itu ada kemiripan dengan manusia, ada punya fitrah, Pak. Ada perasaan, ada. Dia tahu dia mau bersembelih, tahu. Nah, jadi makanya Rasulullah mengingatkan ini. Coba dia coba Pak hadisnya ya. Fa idza dhabhtum fa ahsinu dzibhah. Falyuhidda ahadukum syafratahu. Tajamkan mata pisau sebelum menyembelih. Wal yurih dzabihatahu. Buatlah hewan sembelihanmu itu menjadi nyaman. Nah, menjadi nyaman, jangan diteror. Ya, jangan disiksa perasaannya, buat dia jadi nyaman, dibaiki, disapu-sapu, gitu ya. Nah, insya Allah dia akan apa? Nah, dia bahkan mungkin menyerah dia, betul tak? Nah, baik, sampai di sini ada dulu kajian kita. Ini hadisnya tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya sekali lagi memberikan pahala yang besar bagi kita dan melepaskan kita dari siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Sampai di sini dahulu. Saya mungkin tidak ada lagi bisa menjawab pertanyaan. 5:30 saya harus sampai di Bintaro untuk menjelang maghrib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.